Terima kasih Ibu Lia. Selamat pagi New York, selamat sore Europe, dan selamat malam Indonesia. Seperti Bu Lia bilang di episode-episode sebelumnya, saya sempat bekerja di IBM selama 15 tahun, dan kebetulan komputer yang saya tangani adalah yang digunakan untuk main catur dengan Garry Kasparov waktu itu ya. Saya salah satu dari sekian ratus support sistemnya. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah komputer itu juga dipakai oleh Dr. Spencer Wells untuk Genome Project Xenographic menggunakan mtDNA yang mungkin Profesor Herawati kenal ya, mungkin ya. Sorry. Beliau kan bekerja dengan genetika populasi dan saya juga melakukan hal yang sama. Ya, ya, small world ya. Waktu itu beliau meneliti di berbagai indigenous people di dunia ya, termasuk di Indonesia kalau nggak salah di Kubu dan Papua ya, Profesor Ya, Herawati. Ya, betul. ya. Hubungannya apa ini dengan vaksin ya? Untuk membuat kita harus mengetahui DNA dari virus itu ya, dan untuk itu Profesor Herawati merupakan expert di soal DNA ini, mungkin bisa menjelaskan latar belakang perbedaan antara berbagai vaksin yang ada saat ini, mRNA, inactivated virus, dan juga yang terbaru dari AstraZeneca dan Johnson Johnson adalah adenovirus ya. Silakan Profesor Herawati. Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Jadi saya tidak tahu nih bahwa kita akan berbicara detail mengenai vaksin, tapi nggak masalah. Yang penting adalah bahwa semua itu berawal dari genom virus. Jadi informasi yang ada dari virus itu, dia kan virus RNA, informasinya ada di dalam DNA, itu harus diketahui pertama kali. Yap. Kenapa? Karena kita perlu mengetahui karakter dari virus tersebut, apakah dia itu sama dengan yang sebelumnya sudah ada, coronavirus sebelumnya. Kalau memang sudah ada dan persis sama, nggak jadi masalah, lebih gampang karena pada waktu pandemi yang dulu itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa industri melakukan pembuatan pengembangan vaksin yang tidak diteruskan. Nah, yang tidak diteruskan. Jadi virus yang baru ini memang betul-betul informasi genetik kita ketahui minggu pertama dari bulan Januari, 2,5 bulan kemudian sudah ada prototipe atau calon vaksin, seed vaksin yang sudah dikembangkan oleh industri. Nah, semuanya berdasarkan informasi seperti yang saya katakan dan semuanya umumnya yang dituju adalah spike protein. Jadi satu protein yang sangat penting dalam membantu virus tersebut untuk menginfeksi sel manusia. Si Tanpa itu spike, ya. ya betul, tanpa spike protein itu nggak mungkin dia bisa masuk. Nah, tadi kan menanyakan mengenai Spencer Wells dengan host genetics atau dengan populasi tersebut. Pertanyaannya adalah sekarang kenapa B117 adanya di UK? Mengapa kemudian ada hal yang lain di Brasil? Mengapa kemudian juga banyak akhirnya menyebar? Semuanya itu sebenarnya juga tidak hanya tergantung dari virus, tapi tergantung dari inangnya. Oh, Nah, di haplotype-nya sini ya, haplotype. betul, betul. Jadi kita sebenarnya kalau berbicara mengenai infeksi ya, mengenai pandemi, kita tuh harus melihat dua party. Jadi tidak hanya virusnya, tapi juga kita harus tahu host genetiknya. Bagaimana populasi tersebut, lingkungannya seperti apa, karena virus yang mau mempertahankan dirinya dan memperbanyak, itu sangat bergantung pada inangnya. Kalau inangnya tahan, dia kan berarti akan dihancurkan oleh antibodi dari si inang. Dia tidak mau hal itu terjadi. Dia bikin Ya. mutasi. Mutasi Oh, adalah adaptasi dari
virus itu sendiri. Nah itu Ya, ya. tadi, kenapa kok kita mesti ngelihat dua? Dan saya senang bahwa Spencer Wells dipakai sebagai pembuka dari uh, pembicaraan kita ini, gitu. Mengenai haplotype ini, Profesor, di India dan Bangladesh kayaknya the severity of the disease is more than other countries ya. Itu apakah karena haplotype dari mereka itu sensitif terhadap COVID-19? Nah, host genetic initiative dari COVID-19 ini sedang berkembang. Jadi sama dengan virus, sama dengan genome virus, itu ada yang namanya GIS8. Itu suatu inisiatif dunia yang menyimpan data-data dari virus SARS-CoV-2. Hal yang sama seperti tadi saya katakan, karena kita merasa ini sama pentingnya untuk melihat si populasi ini, jadi orang-orangnya sendiri itu bagaimana dari setiap negara. Sudah ada 100 negara memasukkan dan melakukan penelitian mengenai host genetics. Nah, kita baru mulai. Karena apa? Karena kita sibuk dengan virusnya terlebih dahulu dan merasa bahwa oke, let's do the virus first and then host genetics later on. Padahal harusnya itu sama-sama. Sehingga kita tahu docking dari spike protein yang ada di virus dengan ini seperti lock and key, dengan sel manusia ada reseptornya. Jadi dia tuh masuk sesuai dengan seperti kunci dengan lubang kunci. Nah, justru di situ tuh kuncinya. Kenapa ada virus yang menyebar dengan cepat? Itu kuncinya ada di situ. Antara virus dan antara hostnya. Gitu. Wow, sangat menarik. Saya kalau ngobrol dengan profesor bisa berjam-jam nih soal molecular biology, tapi waktunya terbatas sekali. Itu jadi di Indonesia kalau dari sisi haplotype bagaimana ya? Apakah termasuk yang kebal atau bagaimana, dokter? Banyak yang nanya. Banyak yang nanya ya. Abis sudah pernah dibilang sih bahwa kita kebal. Jadinya semuanya pengen tahu dia benar kebal atau enggak. Nah, karena penelitian mengenai itu baru dimulai, maka sebenarnya kita belum bisa menjawab. Karena apa? Kita sudah sebenarnya melakukan, jadi Indonesia itu punya proyek besar, sama seperti Human Genome Project. Kita punya Indonesian Genome Diversity Project. Itu proyek dari barat ke timur seluruh Indonesia lah gitu. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat respons imun. Jadi bagaimana susceptibility dari populasi terhadap penyakit. Oke, masing-masing suku ya. Jadi itu dipakai sebagai baseline ya. Baseline itu, kita udah tahu gitu. Itu berdasarkan mitokondrial juga ya? Enggak, itu kromosom, itu whole genome sequencing. Jadi kalau tadi virus cuma 30.000 base pair-nya ya, jadi huruf cetaknya, manusia itu 3 miliar. Jadi itu yang harus kita lihat gitu. How complex it is. Memang manusia memang kompleks. Nah, jadi itu yang dilakukan untuk dilihat. Nah, baseline kita punya Indonesia tuh mana-mana sih sebenarnya yang respons imunnya itu kurang atau less ininya deh sensitif gitu, kurang sensitif. Nah, tapi yang kemudian berhubungan dengan COVID sayangnya belum. Kan pertanyaan tuh seperti kita udah dapat COVID, pertama kali saya sakit, loh kok saya dapat yang kedua? Pertanyaan, ini sama nggak sih virusnya? Itu yang selalu ditanyakan ke kita. Jawaban saya, bagaimana saya bisa tahu kalau saya tidak melakukan penelitian yang pertama? Jadi orang yang sama, kita harus lihat virusnya kayak apa, orang yang kemudian itu tadi mendapat infeksi kedua, harus kita periksa virusnya juga, whole genome sequencing gitu. Jadi ini sangat menarik untuk bisa dipelajari sebenarnya. Mudah-mudahan suatu waktu Profesor bisa hadir lagi untuk ngasih update ini mengenai hal ini. Banyak yang nanya ini soal itu soalnya. Yang selanjutnya yang saya juga menarik adalah mengenai research di Indonesia ya. Vaksin merah putih kan ada banyak ya, sebetulnya bukan hanya satu. Ada yang adenovirus, ada yang mRNA, dan untuk yang Profesor sendiri teliti di Eichmann Institute itu yang mana? Dan bagaimana progresnya? Rekombinan protein.
Oh, rekombinan protein. Jadi yang dibuat adalah sebenarnya belum pernah Indonesia tuh membuat vaksin dari awal ya. Dari laboratorium terus kemudian sampai ke produksi itu Indonesia belum pernah buat. Ini adalah pertama kali maksudnya anak bangsa itu bikin sendiri untuk dirinya sendiri gitu. ya, Nah, ini apa yang kita buat ya, ini yes. lanjut one and one ya atau baru? Kenapa? Ini Apakah baru. ini oh, oke. Jadi bukan dari Jadi H1N1 ya? oh bukan. Benar-benar kan SARS-CoV-2 beda dengan H1N1. Oke. Jadi avian flu beda sekali. Nah, apa yang kita berikan karena kita kan lembaga penelitian, jadi apa yang dilakukan di laboratorium itulah porsi kita. Yang kita berikan kepada industri adalah seed vaksin. Jadi vaksin yang bahan yang sudah kita cobakan ke biakan jaringan dan bahwa dia bisa menetralisasi dari virus itu. Pokoknya dia bisa merangsang lah ya. Di tikus juga merangsang respons imun. Kita berikan itu pada industri, industri kemudian akan melakukan uji pada hewan. Nah, di situ masih ada kolaborasi antara laboratorium dengan industri. Setelah itu totally di tangan industri. I Nah, see. semua vaksin merah putih itu tadinya yang paling awal adalah yang dibuat oleh lembaga Eijkman, protein rekombinan. Nah, tapi kemudian banyak teman-teman dari institusi lain juga membuat vaksin dari berbagai macam platform. Tapi sayangnya bahwa mereka itu pada waktu membuat itu belum berhubungan dengan industri. Jadi, Oh, padahal kan kita seharusnya dari awal sudah, sehingga begitu selesai seed vaksin, industri sudah tahu dan sudah menyiapkan semuanya. BPOM pun harus sudah tahu, supaya kita kalau nanti ini kan percepatan nih, karena percepatan semua dokumentasi segala macam udah harus bagus dari awal. Tanpa itu kita jangan-jangan nanti bisa disuruh mengulang kembali gitu. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Jadi sudah dikawal dari awal dan itu saya kira strategi ya namanya, bagaimana supaya kita dapat, melakukan percepatan tersebut. Kita oke. sudah ada industrinya, jadi Bio Farma, yang lain-lain Ya, belum ada industrinya. sayang sekali. Untunglah yang di pihak Eijkman Institute sudah siap. Untuk kebetulan ini hari Kartini ya, kita bangga sekali ya Profesor hadir di acara kita bertepatan dengan bulan Kartini. Ada pesan-pesan nggak untuk mengenai Hari Kartini, Profesor, untuk grup kita dan untuk Iya, Indonesia iya. secara umum? Saya kira penting ya, karena kan ini adalah hubungan antara bagaimana perempuan itu berfungsi dan berperan di STEM. Karena itu adalah masalah dunia bahwa tadinya perempuan banyak pada waktu awalnya, tetapi kemudian waktu mencapai puncak atau akhirnya itu berguguran semua. Dan itu bukan masalah Indonesia, itu adalah masalah global. Kemudian juga equality dan sebagainya itu adalah merupakan suatu masalah. Jadi bagaimana kita ini dapat berperan, karena kalau di COVID ini kelihatan sekali bahwa peran perempuan itu juga sangat-sangat penting. Dan Ya. untuk kalau kebetulan ya di lembaga Eijkman itu justru komando dari COVID ini, penanganan COVID itu di tangan perempuan. Jadi ada Oh, seorang ya, dan dia juga mendapat support eh, pendanaan dari L'Oreal for Women in Science. Jadi oh, itu kelihatan lagi bagaimana satu entity itu memberikan kesempatan kepada peneliti perempuan untuk berkarya di saat-saat yang sulit keadaannya gitu. ya. Dan Oh, saya sih tidak pesimis terhadap peran dari perempuan di STEM karena makin ya. banyak sekali. Diaspora juga Ya. banyak sekali STEM.
Benar ya, di Baru diaspora juga ya. banyak. Ya, mudah-mudahan Profesor bisa hadir lagi ya di acara kita nanti di acara Oke, selanjutnya. Kita ya. bangga sekali Kartini Indonesia yang banyak berkarya ini. Terima kasih sekali lagi Profesor atas kehadirannya, atas nama tim redaksi. Terima kasih. Sama, terima kasih juga pada semuanya. Ya, Bu Lia, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ben dan terima kasih Profesor Herawati. Semoga saya juga I also second Mas Ben, semoga next time bisa hadir lagi.